syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya lah sehingga kita bisa dipertemukan di tempat yang sederhana ini. Tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak lupa pula saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, warga Desa Tondronge yang sempat hadir di tempat ini. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari Akademi Kebidanan Bina Sehat Nusantara Bone. Di sini kami akan melakukan penyuluhan atau meregistrasi di Padisme mengenai pentingnya kesehatan bagi masyarakat. Tema meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hidup sehat. Sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, mari kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Saudari Krisnawati. Dengan ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, itulah tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang sempat dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya, sambutan dari Ibu Desa Tondronge atau yang mewakili beliau sekaligus membuka acara penyuluhan ini. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Dusuk beserta RT-nya, yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh perempuan yang sempat hadir, yang saya banggakan dan cintai kalau adik-adik dari mahasiswa Akademi Kebidanan Bina Sehat Nusantara Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari ini atau menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dalam rangka mengikuti penyuluhan yang mengenai kesehatan. Tapi sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf Ibu Kepala Desa, sebenarnya dia yang hadir di tengah-tengah kita ini untuk membuka acara pelatihan adik-adik, tetapi karena sesuatu hal sehingga beliau tidak sempat hadir. Tapi itu mungkin tidak mengurangi arti dari apa yang kita inginkan pada hari ini. Dan perlu juga saya sampaikan kepada mahasiswa saya bahwa seandainya dari awal kami diberitahukan bahwa sekian peserta yang harus dihadirkan, atau karena perlu ya adik-adik ketahui bahwa di Desa Tondronge ini ada 4 dusun dengan jumlah penduduk kurang lebih 3.000 jiwa, yang mana di dalamnya mayoritas aktivitasnya adalah rutinitas sebagai petani. Jadi mungkin nanti sangat relevan dengan apa yang kita akan sampaikan sesuai dengan materi yang ada di atas.
juga mengucapkan permohonan maaf kalau kiranya yang hadir itu tidak sesuai yang apa kita rencanakan atau programkan dari kampusnya. Saya kata Umi kasih persen 0% yang hadir dari masyarakat kita ini. Tetapi saya yakin nantinya ini dapat menyebabkan atau tinggi matun apa isin ilmunya yang karun yang bisa didapat hari ini bisa dikembangkan ke masyarakat lain, ke tetangga. Jadi itu imbauan kami untuk bagi para peserta nantinya. Ya kongka diruntu pada sengematu omuare jadi pada celok di tetangga atas sudah kebolata terutama kepala dusun kepada waktu. Baik, itulah tadi sambutan dari Ibu Desa atau yang mewakili beliau. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Dengan ini saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan bagi masyarakat dengan tema meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hidup sehat. Yang pertama yaitu pengertian makanan sehat. Makanan sehat yaitu makanan yang mengandung gizi seimbang, yang mengandung serat dan zat yang diperlukan tubuh untuk proses tumbuh dan kembang tubuh kita. Kemudian kriteria pola makan yang sehat. Di sini kriterianya ada 3, yaitu keseimbangan jumlah energi, yang mana tubuh kita itu memerlukan energi untuk beraktivitas, yang dimana kebutuhan energi ini karbohidrat, misalnya karbohidrat. Tubuh kita itu memerlukan karbohidrat 60%, yang dimana karbohidrat kita dapat dari nasi, gandum, dan singkong atau lebih dikenal lame. Kemudian protein dibutuhkan tubuh kita itu 15%, yang dimana kita memperoleh protein itu dari misalnya tempe, tahu, telur, dan daging. Kemudian lemak, tubuh kita juga memerlukan lemak, tetapi dalam 25%. Kemudian lemak ini diperoleh dari daging, tapi tidak baik juga kalau berlebihan kita konsumsi. Kemudian kriterianya yang kedua yaitu zat gizi terpenuhi. Kita bisa memenuhi gizi tubuh kita dengan mengonsumsi beras, terigu, gandum, ubi, ataupun jagung. Kemudian yang ketiga, pengaturan pola makan. Pola makan atau jadwal makan yang teratur. Di sini kita makan sering tapi dalam porsi sedikit, itu yang baiknya. Kemudian tetapi kebanyakan orang itu makan dalam porsi banyak tapi satu kali, jadi itu juga tidak baik untuk kesehatan kita. Kemudian hubungan antara makanan dan kesehatan. Kenapa makanan itu penting untuk kesehatan kita? Karena kita memperoleh makanan itu, kemudian mengkonsumsinya, baik itu vitamin, mineral, protein, semua itu dari makanan, dan itu yang dibutuhkan tubuh kita. Kemudian faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan. Di sini faktornya yaitu ekstrinsik. Adapun yang dimaksud ekstrinsik itu faktor dari luar, yaitu faktor lingkungan kita. Misalnya di lingkungan kita ini kan kebanyakan petani. Jadi makanan kita di sini, makanan pokok kita yaitu nasi. Tetapi kadang orang sudah makan selain nasi, tetapi mereka mengatakan dirinya belum makan karena itu bukan makanan pokoknya.
Padahal itu sebenarnya sudah terlalu banyak makan, tetapi dia masih menambah dengan porsi nasi karena kita makan per kotak nasi. Kemudian faktor sosial, yang dimana faktor sosial di sini contohnya dalam satu keluarga itu mementingkan suaminya atau lebih dikenal sebagai pemaling, di mana dia memberikan suaminya dulu makan daripada anaknya. Maka disitulah kebutuhan anak kita itu tidak terpenuhi karena misalnya laketa dolok di pandre napa sesana mania rodo laketa napa kesih mandre anak tak, makanya tidak terpenuhi gizinya anak tak. Kemudian faktor intrinsik, yang dimana itu faktor dari dalam diri kita atau dari manusia tersebut. Misalnya faktor emosional. Kenapa faktor emosional itu mempengaruhi kebiasaan makan seseorang? Karena ada juga anak kalau dia diajarkan memelihara binatang, kemudian makan siang, contohnya biskuit ataupun buah-buahan. Setelah itu makan malam, misalnya ikan, nasi, sayuran ataupun susu. Kemudian jenis makanan sehat sesuai usia. Bayi usia lebih dari 6 bulan. Di sini kita memberikan sereal atau makanan pendamping ASI setelah umur di atas 6 bulan. Di sini yogurt, kan di sini kita susah untuk mendapatkan yogurt. Jadi penggantinya bisa susu. Kemudian sayur dedaunan hijau, misalnya bayam. Setelah itu remaja. Misalnya energi, remaja sangat memerlukan energi karena mengapa? Karena apabila kita remaja, kita harus kayak remaja-remaja, dia harus memenuhi kebutuhannya karena banyak aktivitas yang dilakukan untuk kemudian karbohidrat. Di sini energi bisa diperoleh dari nasi, gandum ataupun singkong, kemudian protein, lemak dari daging, serat dari sayur-sayuran, mineral dari sayuran, vitamin itu buah-buahan. Selanjutnya dewasa, yaitu kedelai, bawang merah, nanas, kemangi, pisang, seledri, madu, kunyit, kemudian brokoli, tomat, bayam ataupun ikan. Makanan untuk lansia, yang dimana makanan bagus yang dikonsumsi untuk lansia atau umur lanjut usia seperti tomat, kacang-kacangan, tapi kacang-kacangan di sini adalah porsi yang tidak banyak. Kemudian ikan, wortel, kayu manis, telur, bayam ataupun apel. Baiklah, itulah dari materi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi materi yang dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya persilakan kepada pemateri kedua. Dengan ini disilakan. Wabarakatuh. Selanjutnya saya akan memaparkan penyuluhan kami yang kedua, yaitu tentang kesehatan jamban. Jamban sehat itu pendapat saya yang mengeluarkan itu artinya air besar teratur. Barang kibera baru datang lalat mencubi-cubi itu berata, baru datang di rumah tak singgah di makanan. Nah, di situ terjadi antara pertukaran racun dan
racun beserta bakteri yang dihasilkan dari tai itu tadi singgah di makanan, lalu kita sendiri memakannya. Nah, di situ dapat menjadi penular penyakit. Jadi diharapkan pada masyarakat untuk tidak membuang buang tainya sembarang. Seharusnya masyarakat itu mempunyai jamban sehat, karena ini untuk kesehatan kita semua, bukan cuma untuk diri sendiri, baik itu suami tak, istri tak, begitupun dengan anak. Selanjutnya yaitu syarat jamban sehat. Syaratnya yaitu yang pertama, tidak mencemari sumber air minum. Maksudnya di sini kalau misalkan ada sumur tak dekat rumah, maka kalau mau dibuat jamban itu harus jauh-jauh tempat penampungnya, tempat pembuangannya, kira-kira 10 meter dari sumur, supaya air yang digunakan itu tidak tercemari. Apalagi kalau air rata-rata kan di pedesaan itu air minumnya dimasak. Jadi kalau otomatis dimasak supaya airnya tidak tercemar dari jamban, kalau buat di jamban 10 meter dari sumber air. Selanjutnya yaitu tidak berbau. Maksudnya di sini tidak berbau kalau sudah kita menggali semen di desana. Tidak apa supaya dengan pesau kebona. Selanjutnya yaitu kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus. Kalau sudah tertutupi jamban tersebut, otomatis serangga dan tikus tidak dapat mencabik-cabik itu kotoran atau berakta. Selanjutnya yaitu tidak mencemari tanah di sekitar. Nah, tidak mencemari tanah di sekitar. Jadi kalau misalkan mentanam tanaman untuk dimakan, otomatis tidak mencemari. Karena kenapa? Kita kan sudah mempunyai jamban di rumah, jadi kita hanya bisa membuang jamban itu di tempatnya, tidak di sembarang tempat. masyarakat untuk mewujudkan